Haji Zulkifli Hasan SEMM. Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalam, amma ba'd. Pak Prof. Najib, Pak Ja'far, dua-dua profesor yang saya hormati, saya muliakan. Wakil Ketua Umum ICMI, dua-duanya. Ibu Juliana Wahid yang mana ya? Ya. Belum kenal soalnya atau lupa saya. Ketua Umum Alisa Khadijah, Ibu Ina Marlina. Ya. Pengurus ISMI beserta seluruh anggota, seluruh undangan. Mohon maaf kalau nggak disebut semua. Lupa saya. Mikiri beras naik. Dimarahin emak-emak, ibu-ibu. Ya, tiap hari. Kemarin beras, kemarin cabe, kemarin lagi telur gitu ya. Udah sampai lupa sama ibu-ibu. Jadi apalnya tiap pagi sarapannya bahan pokok. Jadi kalau bangun tidur lihat ini kan ibu Prof. Ja'far toh, aku lupa. Iya, satu lagi ibu siapa ya, aku lupa. Ratu, iya. Kalau sering ketemu. Iya, sering ketemu. Kemarin kan kampanye kita ngedukungnya sama. Iya, dukungnya sama. Tapi kan terus ditinggal ya. Nah, jadi pagi-pagi sarapannya 9 bahan pokok. Tiap pagi. Jangan sampai lupa namanya Prof. Ja'far aja, waduh, repot kalau itu. Bisa kena kartu merah. Bapak Ibu, memang kita ini kalau ibu-ibu Alisa Khadijah mungkin enggak masalah ya. Harga sedikit naik itu enggak apa-apa kali. Nah, tapi kalau ngomel juga ya. Nah, tapi kalau kebanyakan mesti sedikit saja itu protes, marah gitu. Padahal kan Kementerian Perdagangan ini nggak nanam cabai, tapi kalau cabai naik yang dimarahi saya tuh. Ya, gitu juga beras. Itu beras kan ada menterinya, ada pertanian, ada bulog gitu ya. Tapi kalau beras naik yang dimarahi Menteri Perdagangan juga, saya juga. Ya, tapi harus diterima kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang ini dunia ini berubahnya cepat, Ibu, Pak Najib. Saya 2 bulan yang lalu pergi ke Amerika, ke New York. Itu Amerika berubah. Kemarin juga kami pertemuan G20, saya ketuanya di bidang perdagangan, investasi, dan industri. Ketuanya kita, gagah juga. Ya. Yang datang itu Menteri Perdagangan Amerika, Menteri Perdagangan Tiongkok, Menteri Perdagangan Jepang, India, besar-besar. G20 kan? G20 itu 70% perdagangan dunia itu G20. Nah, kita ketuanya. Jadi keren juga. Nah, Amerika tuh berubah sekarang. Kalau dulu zamannya Trump itu Islamophobia luar biasa karena terusan dari 9/11 ya. Sekarang Biden dilarang ya, memusuhi Islam, Islamophobia itu di Amerika dilarang sekarang. Bahkan PBB mengeluarkan juga larangan itu.
Kenapa? Ya karena dunia sekarang mikirin kepentingannya masing-masing. Karena Amerika tahu lawannya yang akan ngalahkan dia bukan Timur Tengah, bukan. Untuk Timur Tengah katanya ngurus dirinya sendiri aja repot. Kerepotan. Dalam kasta mungkin urutan 6, urutan 5 Timur Tengah. Jadi tidak membahayakan. Irak pura-puranda, Suriah pura-puranda. Jadi nggak dikhawatirkan. Dalam realita Amerika sekarang kompetitor yang nyata Tiongkok. Gitu. Yang mungkin de facto akan mengakhiri era keemasannya Amerika, terutama ekonominya. Maka dikenal dengan economic imbalance. Amerika banyak utang, kalau Cina banyak duitnya, banyak ngutangin. Nah, oleh karena itu Amerika mengatakan nggak Islam lagi. Maka isu-isu yang dibangun berubah. Yang dibangun sekarang oleh Barat climate change, ya kan? Demokrasi yang Tiongkok nggak lakukan, menghargai hak-hak asasi manusia gitu. Berbeda, ya, nggak itu lagi, nggak Islamophobia lagi sebetulnya. Saya juga baru pulang umrah. Saya pergi ke lihat apa namanya Jeddah. Sebelumnya saya ketemu juga dengan Crown Prince Muhammad bin Salman. Itu Arab Saudi berubah juga. Wow, berubah jauh. 360 derajat. Jadi kalau 360 derajat itu ya muternya kayak kita dari demokrasi terpimpin ke demokrasi kayak sekarang. Berubah banyak. Arab Saudi, Jeddah itu 40% dirubuhkan, bikin modern. Jadi tidak kalah sama Jakarta. Di sini Cimi pakai kerudung, semua cantik-cantik kan, keren-keren. Beraneka warna. Di Jeddah sekarang boleh pakai you can see. Boleh. Jadi jangan heran nanti. Di Jeddah, di Riyadh tuh banyak yang kalah Jakarta. Kita banyak pakai kerudung, sana mulai pakai you can see. Tuh. Apalagi nanti tempat yang baru itu, namanya Neom, itu ya. Itu kayak Las Vegas. Boleh judi, boleh macam-macam. Gitu. Biasa, kalau dari ekstrem kanan, kiri, kanan ke kiri, itu anunya jauh ya. Nanti tentu akan ada keseimbangan. Di Jeddah sudah ada wisata pantai. Orang-orang Arab sudah nyupir, sudah kerja macam-macam, udah kayak kita. Jadi sangat moderat, bukan moderat, lebih. Itulah dunia berubah. Lah jangan sampai kita Barat berubah, di sini Islamofobianya meningkat gitu. Ya kan? Yang Islamnya tambah keras. Nah kan kebalik-balik, telat kita. Terlambat. Orang sudah kita baru mulai gitu. Ya, terlambat. Itu dari segi pandangan terhadap agama-agama. Geopolitik, pertahanan, ekonomi juga begitu. Keamanan berubah cepat juga. Ya. Apalagi dipicu Rusia sama Ukraine. Itu. Sekarang lahir krisis energi, mahal. Akhirnya krisis pangan. Kita kena juga. Setengah mati hadapinnya. Terigu naik, kedelai naik, apa naik, bensin naik. Nggak terhindarkan. Tidak mudah. Walaupun kita inflasi cuma baru 4-5%. Amerika Barat udah 10%. Turki 70% lebih. Maka ada negara yang kolab. Banyak yang kolab. Jadi krisis energi, krisis pangan, akhirnya krisis keuangan. Habis itu krisis politik pasti. Ya, kalau sudah lapar, akhirnya krisis politik gitu. Nah, kita ini mau bagaimana? Indonesia ini gimana? Saya kira kita di situ anunya, yang kita pikir gitu. Ya kan? Jangan lagi kayak sekarang. Kalau sekarang itu, dulu zaman saya lebih baik dari sekarang. Sekarang lebih baik dari zaman dulu, nggak bisa habis. Nggak kelar-kelar kita. Dan itu tidak produktif. Tidak produktif, pengap. Satu cebong, satu kampret. Nggak bisa habis. Kadrun, apa lagi itu? Kadrun lawan apa itu? Kadrun lawannya apa lagi itu? Hah? Kampret. Aduh, habis.
Cebong, nah coba dah. Padahal ini kan teman semua. Namanya NKRI. Kalau sana susah, Indonesia susah. Kalau sini susah, Indonesia susah. Kita tidak produktif. Ya kan? Saya sama Ratu temenan. Teman kita belum tentu temenan. Kalau saya sama Prof Najib nggak temenan. Temannya Najib, teman saya temenan. Jadi ketemu juga gitu. Ketemu juga. Karena kita itu keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, harusnya ini profesor-profesor ICB kan cendekia. Cendekia kan? Nah, kalau cendekia mestinya tawarin dong. Kita boleh bertengkar, ya, tarung, tapi tarung pikiran. Kita ini mau kemana? Indonesia ini mau dibawa kemana? Bagaimana ngatasi kedaulatan kok kita sekarang? Saya ini Mendak nih, impor gandum 11 juta ton. Waduh, banyak banget tuh. Kedelai 3-4 juta ton setahun. Gula 7-8 juta. Bagaimana? Masih mikir kadrun saja gitu, gimana? Cebong, kadrun. Bapak saya lebih bagus, sekarang lebih bagus. Dulu, wah repot kita. Masing-masing presiden ada bagusnya, ada kurangnya. Bung Karno ada bagusnya, ada kurangnya. Pak Harto ada bagusnya, ada kurangnya. Ibu Megawati ada bagusnya, ada... Terus semua begitu. Tidak ada yang manusia sempurna. Hanya Rasulullah, kan? Semua ada kurangnya, tapi ada lebihnya juga. Namanya manusia, tempatnya salah gitu. Nah, jadi pemimpin yang sudah ya kita hormati. Kelebihan dan kekurangannya gitu. Oleh karenanya saya mengajak cendekiawan ICMI itu ya tawarkan. Saya baru ini rame. Saya bilang petani itu jangan suruh mikir lagi pemasaran dong. 50 tahun yang lalu sama hari ini yang paling korban petani. Disitulah kemiskinan hampir 30 juta. Kalau kita mau mengurangi kemiskinan itu, saya mengatakan Presiden setuju. Setuju. Ya, dibikin satu badan BUMN, hasil pertanian dibeli dengan harga untung, bukan harga rugi. Misalnya kedelai dibeli 10.000 per kilo. Orang mau tanam kedelai. Jagung dibeli 6.500 kilo. Orang mau tanam jagung. Apalagi beras dibeli dengan gabah jangan 4.400. Beli gabah dengan harga 6.500 dong. Orang akan rajin bertani. Kalau kedelai cuma 5.000. 1 hektar 2 ton, 10 juta. Siapa yang mau? Oleh karenanya dulu produksi kedelai 2 juta, sekarang tinggal 200.000. Gitu. Padahal petani itu produktif, rajin. Pergi gelap, pulang gelap, badannya gelap. Cuma rezekinya juga gelap. Nah, ini kita tolong. Petani jangan suruh mikir. Nah, kita boleh tarung pikiran begini. Ini yang ditarungkan, yang diributkan. Demokrasi. Demokrasi itu kan mestinya menghasilkan keadilan, kesetaraan, harmoni. Kok lahirnya cebong kampret? Kenapa? Oh, demokrasi kita aksesoris. Demokrasi kita transaksional. Ya kan? Wani piro, nomor piro. Nomor piro, wani piro. Ya, jadinya kayak gini. Nah, kita diskusi gimana demokrasi yang substansial. Itu boleh bertengkar, boleh. Tapi pikiran untuk membawa kebaikan. Bukan pikiran, bukan bertengkar soal suku, agama, asal usul. Itu dari sononya. Salah satu ciptaan Allah itu namanya matahari. Matahari itu tidak membeda-bedakan. Karena hukum Tuhan itu pasti, sunnatullah. Dia mau Islam, dia baca Quran, tidak baca Quran, patuh kepada hukum-hukum Tuhan, dia maju. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu. Bahkan Tuhan memberikan manusia itu free will namanya. Dia boleh bebas memilih. Mau taat, mau melawan silakan. Kalau taat ini, kalau kamu melawan ini, boleh milih. Ada free will, hanya manusia yang boleh memilih. Oh, kenapa kita kok beragama ini kamu neraka, kamu surga, kamu neraka, kamu surga, jangan begitu. Kita tidak punya SK untuk menghukum sesama manusia. Tidak ada. Yang dikasih SK kita itu adalah dakwah. Diskusi, menyebarkan kebaikan, bukan menghukum. Ya, karena apakah saya lebih baik dari saudara? Belum tentu. Apa saudara lebih baik dari saya? Nggak ada yang tahu. Itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya mengajak ICMI untuk, dan ini sejalan dengan Prof Arif.
Itu kan ketua umum kita tuh hebat sekali pikiran-pikirannya. Nah, itu kalau kita bisa sosialisasikan, kita ajak, saya sekarang keliling kampus-kampus untuk ngajak berpikir begini. Kalau kita terus bertengkar yang tidak produktif dan pengap, kita nggak maju-maju. Maka Indonesia akan terperangkap menjadi negara yang middle income trap. Gitu. Ini satu. Dua, saya sudah 100 hari jadi Mendak. Ibu-ibu boleh dicek. Saya waktu hari pertama jadi Mendak, cabai 120.000. Sekarang berapa Bu harga cabai? Anggap 50.000 lah. Turun apa enggak? Nah. Dulu saya jadi Mendak, telur 32.000. Sekarang berapa Bu harga telur? Kalau di bawah 26 nanti pengusahanya rugi. Jadi rata-rata 27.000. Turun apa naik? Turun apa naik? Turun. Harga bawang dulu 80.000. Sekarang berapa harga bawang? 40.000 masih lah, anggap 35 bawang, 30.000. Ya. Ayam waktu saya jadi menteri 48.000 sekilo. Sekarang berapa? Sekarang berapa? 35, 40, oke. Turun apa naik? Dulu minyak berapa minyak goreng? Sekarang 14 banyak. Dulu berapa? 20 lebih. Sekarang 14.000 banyak nggak di mana-mana? Yang brand saja harga 20 turun 17.000. Apalagi minyak kita 14.000, bahkan beberapa tempat 13.500. Keren nggak Menteri Perdagangannya? Siapa dulu dong? Ismi, ya kan? Nah, itu baru cendekia namanya. Dapurnya susahnya minta ampun. Iya, bensin naik, nggak bisa nggak, ya. Nah, sawit tandan buah segar itu 600 rupiah. Saya jadi menteri 600 perak. Jadi petani sawit, sawitnya dibakari. Sekarang boleh ditanya, nggak ada lagi yang demo saya. Cuman kadang-kadang kalau bagus tuh nggak ada yang terima kasih ya. Nah, tepuk tangan aja pelit tuh. Sekarang tandan buah segar sawit sudah 2.000 lebih harganya. 2.000 lebih. Dari 600 ke 2.000 emang gampang? Enggak. Susah. Untung Mendaknya dari cendekiawan Icmi. Jadi ya bisa. Iya kan? Coba kalau nggak dari Icmi, nggak bisa, susah. Nah, buktinya dulu nggak bisa kan? Nah, sekarang baru bisa dari Icmi. Nah, sekarang saya lagi ngerjakan kita lagi bikin nanti Jakarta Muslim Fashion Week. Ya, kita ingin pakaian muslim ini, Indonesia ini jadi rajanya. Masa Arab aja? Arab itu gimana? Pakaian muslim cuma hitam aja. Ya kan? Orang barat lihatnya boring. Ini dibilang orang Islam itu cuma hitam aja. Coba kalau pakaian muslim dari Indonesia, kan tuh keren-keren tuh. Ya kan? Yang cantik tambah cantik, yang nggak cantik jadi cantik tuh, bayangin. Nah, ini kita mau masuk pasar-pasar nanti yang baru. India, Bangladesh, Timur Tengah, Afrika. Afrika tuh 1 miliar orangnya. Eropa Timur, nah, kita akan masuk ke sana. Nanti akhir bulan ada nanti pengusaha-pengusaha muslim kita yang muda-muda. Umurnya 30, desainer-desainer itu akan berangkat ke Qatar. Ini juga nih sekarang kalau nggak salah sudah ke London Fashion Week. Wih, keren kan? London Fashion Week. Ada lagi yang berangkat ke New York Fashion Week. Anak-anak muda memamerkan produk-produk kita gitu. Ya. Nah, oleh karenanya kita juga akan membuka nanti UMKM kita bisa masuk pasar-pasar itu. Timur Tengah, ya Eropa Timur, Afrika, Asia Tengah, Tantan tuh ya, Uzbekistan, Kazakhstan, macam-macam. Banyak Eropa Timur gitu. Karena Menteri Keuangan mengatakan Eropa Barat sedang susah. Susah sekarang, harganya mahal, energinya ya diboikot sama Rusia, jadi ekonominya agak sulit gitu. Inflasinya tinggi. Jadi kita cari pasar baru agar Indonesia nanti 2045 bisa jadi negara maju. Ya kan? Itu. Masih banyak yang mau disampaikan, tapi sekali lagi di atas sudah banyak juga nunggu. Yang Mendak ini, waduh, Masya Allah, banyak sekali kerjaannya, nggak habis-habis. Nggak habis-habis, ya. Oleh karenanya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada
Alisa Khadijah Ichmi, ya, mudah-mudahan nanti bisa kerjasama ya dengan Kemendak untuk berbagai bidang yang bisa kita kerjasamakan dengan Kementerian. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Sekali lagi, kita bisa maju tergantung kita. Kenapa sih Singapura itu maju? Ya dia mengikuti sunatullah. Dia belajar ekonomi segala macam, hebat gitu. Ya. Kenapa sih Tiongkok itu kadang-kadang ada juga banyak yang nggak percaya Tuhan, maju. Itulah Allah Subhanahu wa taala memang siapa yang mengikuti hukum-hukumnya maju. Yang tidak ya tidak gitu. Ya soal nanti setelah mati soal lain lagi. Tapi siapapun karena hukum-hukum Tuhan itu pasti bisa dipelajari. Jadi kalau orang pelajari hukum alam, ya itu Jerman bisa bikin pesawat, besi bisa terbang. Bayangin, besi bisa terbang gitu. Kalau kita nggak belajar ya kita nggak bisa. Walaupun dia mungkin nggak bertuhan. Jadi untuk dunianya dia berhasil. Nah oleh karena itu kita juga harus begitu. Nah sekali lagi saya berharap Ichmi dan kita semua itu menjadi cendekia yang mencerahkan bagi kita, bagi masyarakat, tentu juga ormas-ormas yang lain. Bukan kita ikut cebong kamret, waduh gawat juga itu kalau begitu. Tapi kita yang memberikan pencerahan dan kita ajak nanti bertengkar pikiran, konsep, gagasan agar Indonesia menjadi negara yang maju. Sekali lagi Prof. Najib, Prof. Jafar dan Bapak Ibu, terima kasih, selamat bertugas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masih berada di stage. Kami mohon izin Ibu Ina, ya, akan memberikan plakat dan juga